Jumlah perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang mengalami kekerasan seksual setiap tahunnya belum juga berkurang secara drastis. Padahal, hal ini bisa membuat para penyintas mengalami dampak buruk pada kesehatan fisik maupun mentalnya. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Artinya, perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tidak dikenal. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di rumah, tempat kerja, sekolah, ataupun kampus. Korban yang mengalami kekerasan seksual bisa mengubah banyak hal dalam kehidupannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti dampak negatif yang bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Yang pertama, kehamilan tak terencana. Para korban pemerkosaan, kehamilan tak terencana merupakan salah satu akibat yang harus ditanggung di banyak negara termasuk Indonesia. Korban pemerkosaan yang hamil seringkali dipaksa untuk mempertahankan kehamilannya atau menjalankan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa. Yang kedua, munculnya gangguan di alat vital. Hubungan seksual yang dipaksakan juga terbukti bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi. Yang ketiga, infeksi menular seksual. Salah satu infeksi menular seksual berbahaya yang bisa ditularkan akibat kekerasan seksual adalah HIV. Penelitian menyebutkan bahwa perempuan yang pernah mengalami kekerasan secara fisik maupun seksual berisiko lebih tinggi mengalami infeksi menular seksual. Yang keempat, gangguan kesehatan mental. Setelah mengalami kekerasan seksual, para penyintas bisa merasa bahwa tubuh mereka bukanlah milik mereka sendiri. Seringkali mereka merasa bersalah atas hal yang terjadi, merasa malu, dan terus terngiang-ngiang akan kejadian tersebut. Karena trauma dan emosi negatif yang dialami para penyintas, berbagai gangguan mental bisa terjadi seperti depresi, gangguan kecemasan, PTSD, dan gangguan kepribadian. Yang kelima, munculnya keinginan untuk bunuh diri. Perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual bisa punya kecenderungan atau memiliki keinginan untuk bunuh diri. Pada beberapa kasus, keinginan tersebut juga berlanjut menjadi percobaan bunuh diri. Kecenderungan ini tak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada remaja. Yang keenam, dikucilkan dari lingkungan sosial. Masih banyak budaya di negara-negara di dunia yang menganggap bahwa laki-laki tidak bisa mengontrol keinginan seksual mereka dan perempuanlah yang bertanggung jawab apabila laki-laki sampai tidak bisa mengendalikan nafsunya. Mental kucing tidak mungkin menolak jika diberi ikan asin. Ini adalah hal yang sangat salah dan sangat berbahaya. Budaya ini membuat para korban kekerasan seksual justru seolah disalahkan atas kejadian yang terjadi pada dirinya. Salah sendiri pakai baju terbuka, atau siapa suruh pacaran, dan kalimat-kalimat menyalahkan korban ini membuat para korban kekerasan seksual merasa malu dan dikucilkan dari lingkungannya. Selain itu, hal yang disebut sebagai solusi seperti perempuan yang sudah diperkosa harus mau menikahi pemerkosanya juga membuat perasaan para korban hancur dan sangat terluka. Tekanan untuk tidak melaporkan tindakan kekerasan seksual agar keluarga tidak malu juga merupakan pola pikir yang harus diubah demi masa depan penyintas. Untuk mengurangi angka kejadian kekerasan seksual memang bukan perkara yang mudah, karena ini adalah permasalahan sistematik yang melibatkan banyak pihak. Namun, dengan semakin gencarnya edukasi untuk mengubah stigma seputar korban dan tindakan yang termasuk sebagai kekerasan seksual, diharapkan
Kesadaran mengenai permasalahan ini akan terus berlanjut. Dan jangan lupa untuk tetap jaga diri dan selalu waspada, terutama saat sedang berada di tempat publik, termasuk di kendaraan umum.